Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal asik mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 226 sampai dengan halaman 228, materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Asik mencoba nomor 1. Di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, untuk kolom pertama di sini menunjukkan tingkat pendidikan dari TK sampai dengan SMA. Kemudian kolom kedua menunjukkan jumlah yang ditampilkan dalam bentuk gambar orang ya. Dengan syarat satu gambar orang mewakili 20 orang. Berdasarkan diagram gambar di atas, berapakah banyak siswa masing-masing jenjang? Yang A, banyak siswa TK adalah titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan untuk tingkat pendidikan TK. Di sini kolom jumlah untuk TK. Di sini terdapat gambar. Kalau kita hitung, ini ada 8 gambar orang. Di mana satu gambar orang mewakili 20 orang. Maka banyak siswa TK adalah, bisa kita tuliskan, 8 dikali 20 sama dengan 160 orang. Kemudian yang B, banyak siswa SD adalah, kita lihat tingkat pendidikan SD. Di sini kolom jumlah terdapat 9 gambar orang. Satu gambar orang mewakili 20 orang. Maka banyak siswa SD adalah 9 dikali 20 sama dengan 180 orang. Yang C, banyak siswa SMP. Untuk tingkat pendidikan SMP, di kolom jumlah terdapat 5 orang. Satu orang mewakili 20 orang. Maka banyak siswa SMP itu adalah 5 dikali 20 sama dengan 100 orang. Kemudian yang D, banyak siswa SMA adalah, kita perhatikan tingkat pendidikan SMA. Di sini gambar orangnya ada 6 gambar orang. Satu gambar orang itu artinya mewakili 20 orang. Maka banyak siswa SMA adalah 6 dikali 20 sama dengan 120 orang. Soal nomor 2. Hasil ulangan IPA siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah data hasil ulangan IPA siswa kelas 5. Kita diminta, buatlah diagram gambar dari data nilai siswa di atas. Nah, sekarang kita buat dulu. Judul dari diagram gambarnya adalah hasil ulangan IPA siswa kelas 5. Kemudian kolom pertama nilai, kemudian kolom kedua jumlah siswa, kemudian kolom ketiga kolom gambar. Nah, untuk nilai 60 kita hitung dari datanya, kita hitung 1. Jadi jumlah siswa yang memperoleh nilai 60 itu adalah 1. Nah, untuk keterangan gambar, satu orang gambar itu mewakili satu siswa. Maka di kolom gambar kita buat satu gambar siswa. Kemudian nilai 65. Kita hitung 1. Nah,
Untuk nilai 65 diperoleh 1 siswa. Jadi kita tuliskan 1 gambar orang. Kemudian nilai 70. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nilai 70 diperoleh 4 siswa. Maka di kolom gambar kita gambar 4 gambar orang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya nilai 75. Nilai 75 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk nilai 75 diperoleh 10 siswa. Maka di kolom gambar kita gambarkan 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya nilai 80. Kita hitung 1, 2. Nilai 80 diperoleh 2 siswa. Maka di kolom gambar kita gambarkan 2 gambar orang. 1, 2. Selanjutnya nilai 85. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 85 diperoleh 5 siswa. Kita gambarkan, kita tuliskan dulu 5. Kita gambarkan 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai 90. Kita hitung 1, 2. Nilai 90 diperoleh 2 siswa. Maka di kolom gambar kita gambarkan 2 gambar orang. Selanjutnya 95. Nilai 95 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 siswa. Maka di kolom gambar kita tuliskan 5 gambar siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Soal nomor 3. Berikut ini adalah data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Untuk kolom pertama, hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian kolom kedua adalah hasil yang dicapai. Nah, kita diminta buatlah diagram gambar dari data di atas. Nah, sekarang kita buat diagram gambarnya. Nah, untuk judul diagram gambarnya adalah data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Kolom pertama, kolom hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Kolom kedua adalah hasil yang dicapai. Kemudian kolom ketiga adalah gambar. Nah, 1 gambar orang itu mewakili 10 orang. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin hasil yang dicapai 70. Maka gambar orang di sini kita buatkan 7 karena 1 gambar orang mewakili 10 orang. Kita tuliskan 7 gambar orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Selasa, hasil yang dicapai 80. Maka gambar orang di sini kita gambarkan sebanyak 8 gambar orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian hari Rabu, hasil yang dicapai adalah 60. Kita gambarkan gambar orang di sini sebanyak 6 gambar orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hari Kamis, hasil yang dicapai 50. Kita gambarkan gambar orang di sini sebanyak 5 gambar orang.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hari Jumat hasil yang dicapai adalah 90. Maka gambar orang di sini kita gambar sebanyak 9 gambar orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian hari Sabtu hasil yang dicapai adalah 70. Maka gambar orang sebanyak 7 gambar orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutlah gambar diagram gambar untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. A. Tahun 2011 sebanyak 5.000 mobil. B. Tahun 2012 sebanyak 6.500 mobil. C. Tahun 2013 sebanyak 9.000 mobil. D. Tahun 2014 sebanyak 10.000 mobil. E. Tahun 2015 sebanyak 11.000 mobil. Pertanyaannya adalah gambarkan data tersebut dalam bentuk piktogram. Piktogram artinya gambar atau simbol. Jadi datanya kita tampilkan dalam bentuk diagram gambar. Nah, pertama, judul dari diagram gambar yang kita buat adalah data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun. Kolom pertama kolom tahun dari 2011 sampai dengan 2015. Kemudian kolom kedua kolom jumlah, kemudian kolom ketiga adalah kolom gambar. Nah, perlu adik-adik ketahui semua, di sini Bapak menuliskan untuk satu mobil besar mewakili 1.000 mobil, sedangkan satu mobil kecil itu mewakili 500 mobil. Oke. Nah, kita mulai dari tahun 2011. 2011 jumlah mobil ada 5.000. Maka dengan satu mobil besar mewakili 1.000 mobil, maka untuk tahun 2011 kita gambarkan mobil sebanyak 5 mobil besar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tahun 2012 jumlah mobilnya 6.500. Oke, berarti kita gambarkan mobil 6 mobil besar, kan 6.500 ya. 1 mobil kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mobil kecil. Jadi pas ya 6.500. Kemudian 2013. Jumlah mobil sebanyak 9.000. Maka gambar mobilnya ada 9 mobil besar. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 2014 sebanyak 10.000 mobil. Maka kita gambarkan 10 mobil yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 2015 sebanyak 11.000 mobil.
Maka kita gambarkan mobil besar sebanyak 11 ya. Sebanyak 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soal nomor 5. Banyaknya siswa sekolah dasar di suatu daerah disajikan dalam tabel berikut. Untuk kolom pertama, kolom nomor, kemudian kolom kedua kelas, kolom ketiga laki-laki, kolom keempat adalah perempuan, kolom kelima adalah kolom jumlah. Nah, kelas di sini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian kita diminta buatlah diagram gambar dari tabel di atas. Nah, di sini diagram gambar yang akan kita buat judulnya adalah banyak siswa di sekolah dasar. Untuk kolom pertama itu kolom kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian kolom kedua adalah laki-laki, kolom ketiga adalah perempuan. Nah, di sini perlu kita ketahui untuk satu gambar siswa laki-laki yang besar itu mewakili 10 siswa. Satu gambar laki-laki yang sedang itu mewakili 5 siswa. Satu gambar laki-laki yang kecil mewakili 1 siswa. Kemudian satu gambar perempuan, siswa perempuan yang besar mewakili 10 siswi, yang sedang mewakili 5 siswi, yang kecil mewakili 1 siswi. Nah, sekarang kita buat diagram gambarnya. Kita mulai dari kelas 1. Kita lihat kelas 1, jumlah laki-laki itu adalah 16. Maka gambar siswa laki-laki yang kita buat yaitu karena di sini 16, maka gambar laki-laki 1 yang besar, 1 yang sedang, 1 yang kecil ya. Besar, sedang, kecil. Jadi untuk laki-laki sudah selesai, kita masuk ke perempuan. Perempuannya juga jumlahnya 16. Maka gambarnya 1 perempuan yang besar, siswi perempuan besar, 1 yang sedang, 1 yang kecil. Kemudian kelas 2, jumlah laki-laki 17, berarti 1 gambar siswa yang besar, 1 yang sedang, 2 yang kecil. Kemudian yang perempuan yaitu 13, berarti 1 yang besar, 3 yang kecil. Itu ya. Kelas 3, 18. Berarti 18, 1 siswa yang besar, 1 siswa yang sedang, 3 siswa yang kecil. Itu ya. Kemudian perempuan untuk kelas 3, 16. Berarti 1 yang besar, 1 yang sedang, 1 yang kecil. Kemudian kita masuk ke kelas 4. Laki-laki 12. Berarti kalau laki-laki 12, berarti 1 yang besar, 2 yang kecil. Kemudian perempuan ada 20. Jadi kalau 20 berarti cukup kita gambarkan 2 siswa yang besar, gitu ya. Kemudian kelas 5. Jumlah laki-laki adalah 14. Berarti 1
siswa yang besar, 4 siswa yang kecil. Kemudian perempuannya ada 18. 18 berarti 1 yang besar, 1 yang sedang, 3 yang kecil. 1, 2, 3 ya. Kemudian kelas 6, 19. Berarti siswa laki-laki kita buat gambar siswa laki-laki yang besar 1, yang sedang 1, kemudian yang kecil ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Kemudian siswa perempuan untuk kelas 6 itu 11 siswi ya. Kalau 11 siswi berarti 1 yang besar dan 1 yang kecil. Soal nomor 6. Buatlah diagram gambar dari data berikut. Data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Untuk tahun, kolom pertama kolom tahun dari 2007 sampai dengan 2010. Kolom kedua jumlah atau ekor. Nah, kita diminta membuat diagram gambar. Oke, kita buat diagram gambarnya. Untuk judul diagram gambarnya adalah data penjualan sapi perah. Untuk kolom pertama, kolom tahun. Kemudian kolom kedua adalah banyak sapi. Nah, keterangannya untuk gambar 1 ekor sapi itu mewakili 1000 ekor ya. Ini 1 gambar ekor sapi, 1 gambar sapi mewakili 1000 ekor. Nah, sekarang kita lihat tahun 2007. Tahun 2007 itu jumlah sapinya ada 7000 ekor. Maka gambar sapi kita tuliskan di sini ada 7 sapi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tahun 2008 ada 10.000 ekor sapi. Maka di sini kita gambarkan 10 gambar sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 2009 ada 9.000 ekor sapi. Maka kita gambarkan 9 ekor sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya 2010 ada 12.000 sapi. Maka gambar sapi kita tuliskan sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah gambar diagram gambar untuk soal nomor 6. Soal nomor 7. Penjualan bunga hias bulan Mei Toko Bunga Jaya. Untuk jenis bunga itu adalah bunga mawar, melati, kamboja. Jumlahnya di sini ada kolom jumlah. Mawar 200, melati 250, kamboja 150. Kita diminta buatlah diagram gambar dari data di atas. Oke, kita buatkan diagram gambarnya. Untuk diagram gambar, judulnya adalah penjualan bunga hias
bulan Mei, toko bunga Jaya. Untuk kolom pertama, kolom jenis bunga. Kolom kedua, kolom jumlah. Oke. Untuk mawar di sini 200. Nah, keterangannya untuk satu gambar bunga itu mewakili 50 batang ya. 50 batang satu gambar bunga. Nah, di sini mawar 200. Maka gambarnya kita tuliskan ada 4 gambar bunga. 1, 2, 3, 4. Kemudian melati ada 250. Satu gambar bunga 50 batang. Berarti untuk melati, gambar bunga yang kita buatkan adalah 5 gambar bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya bunga Kamboja. Kamboja di sini 150 jumlahnya ya. Maka gambar yang akan kita buat untuk bunga Kamboja, karena di sini 150, satu gambar mewakili 50 batang, maka gambar bunga Kamboja kita gambar 3 gambar bunga. 1, 2, 3.